Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sebentar lagi nisfu Sya'ban akan tiba. 15 Sya'ban 1446 Hijriah jatuh pada malam Jumat Pahing, bertepatan dengan 13 Februari 2025. Dengan demikian, malam nisfu Sya'ban masuk pada malam Jumat Pahing. Di antara amalan-amalan yang bisa dilakukan secara masif pada malam nisfu Sya'ban adalah yang pertama, memperbanyak berdoa. Nisfu Sya'ban adalah salah satu dari 5 malam yang mustajab doanya. Diriwayatkan dari Abi Umamah Al-Bahili, beliau mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, "Khamsu layalin la turaddu fihinna da'watu, awwalu lailatin min Rajab, wa lailatun nisfi min Sya'ban, wa lailatul Jumu'ah, wa lailatul Fitr, wa lailatun Nahr." Kata Nabi, 5 malam yang tidak akan ditolak doa di dalamnya. Malam pertama bulan Rajab, malam nisfu Sya'ban, malam Jumat, malam Idul Fitri, dan malam Idul Adha. Yang kedua, memperbanyak salat sunnah. Salat sunnah mutlak. Melaksanakan salat sunnah secara mutlak dijelaskan dalam hadis. Rasul bersabda, "As-salatu khairu mawdu'in, faman sya'a istakthara, wa man sya'a istaqalla." Salat adalah sebaik-baik syariat. Siapa yang ingin memperbanyak, maka perbanyaklah, dan siapa yang ingin melakukan sedikit, maka lakukanlah. Adapun kaifiyah salat sunnah pada malam nisfu Sya'ban di dalam Majmu' Syarif halaman 93 sampai 96, yaitu salat sunnah 2 rakaat dengan niat salat mutlak. Kemudian rakaat pertama setelah Fatihah membaca surat Al-Kafirun. Rakaat kedua setelah Fatihah membaca surat Al-Ikhlas. Dalam setiap sujud membaca doa, "Allahumma inni a'udzu bi'afwika min 'iqabika, wa a'udzu biridhaka min sakhatika, wa a'udzu bika minka ilaika, la uhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik." Kemudian amalan yang ketiga adalah salat sunnah tasbih. Salat sunnah tasbih adalah salat sunnah yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada pamannya Sayyidina Abbas radhiyallahu an, agar mendapatkan pengampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Para ulama menyebutkan bahwa yang lebih utama pada malam nisfu Sya'ban adalah melakukan salat tasbih. Salat tasbih berjumlah 4 rakaat. Jika dikerjakan pada siang hari 4 rakaat dengan sekali salam, dan jika dikerjakan pada malam hari 4 rakaat 2 kali salam dengan 2 rakaat sekali salam. Tasbih semuanya berjumlah 300 tasbih dengan rincian tiap rakaat berjumlah 75 tasbih. Berikut ini adalah lafaz niat salat tasbih dengan 2 kali salam. Usalli sunnata tasbih raka'ataini lillahi ta'ala. Kemudian lafaz niat salat tasbih dengan sekali salam. Usalli sunnata tasbihi arba'a raka'atin lillahi ta'ala. Yang keempat adalah salat sunnah awwabin. Salat sunnah ini jumlahnya 6 rakaat. Dikerjakan setelah salat maghrib dan sebelum isya. Setiap 2 rakaat 1 kali salam. Pada tiap rakaat dibaca surat Al-Fatihah dan Al-Ikhlas sebanyak 6 kali. Kemudian yang kelima, memperbanyak membaca Al-Quran atau membaca Yasin. Di dalam kitab Mujarrabat yang dikarang oleh Imam Ad-Dairobi, bahwa salah satu amalan di malam nisfu Sya'ban adalah membaca surat Yasin 3 kali dengan niat. Pertama, dibaca untuk memohon panjang umur yang berkah dan ketaatan, ketakwaan, serta dapat istiqomah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kedua, dibaca untuk memohon dijauhkan dari segala bentuk musibah, fitnah, bala, mara bahaya, lahir dan batin. Ketiga, dibaca untuk memohon sugih hati, kaya hati yang langsung dari Allah, tidak mudah memikirkan
meminta-minta pada selain Allah serta ditetapkan iman Islam sampai akhir hayat. Berkata Al-Alim Al-Allamah Imam Ad-Dairabi di dalam kitabnya, "Wa min khawasi surat Yasin kama qala ba'duhum an taqra'aha lailatan nisfi min Sya'ban thalatha marratin al-ula biniyati tulil umri was-thaniyatu biniyati daf'il bala was-thalithu biniyatil istighna'i 'anil nas." Setiap selesai membaca surat Yasin dilanjutkan membaca doa berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ya dhal manni wa la yumannu alayhi ya dhal jalali wal ikram ya dhal tawli wal in'am la ilaha illa anta ظهر اللاجئين وجار المستجيرين ومأمن الخائفين اللهم إن كنت كتبتني عندك في الكتاب شقيا أو محروما أو مطرودا أو مقترا علي في الرزق فامح اللهم بفضلك شقاوتي وحرماني وطردي وإقتار رزقي وأثبتني عندك في الكتاب سعيدا مرزوقا موفقا للخيرات فإنك قلت وقولك الحق في كتابك المنزل على لسان نبيك المرسل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده الكتاب إلهي بالتجلي الأعظم في ليلة النصف من شهر شعبان المكرم التي يفرق فيها كل أمر حكيم ويبرم أسألك أن تكشف عنا من البلاء ما نعلم وما لا نعلم وما أنت به أعلم إنك أنت الأعز الأكرم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Kemudian yang nomor 6 membaca tasbih Nabi Yunus alaihi salam, yaitu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Syekh Abdul Hamid Quds dalam kitab Kanzun Najah was Surur mengatakan, fa inna tilawata hadhihi al-ayati fi hadhihi al-lailati bil adadil madhkuri takunu amanan fi dhalika al-'ami min al-balaya wal awham. Orang yang membaca zikir ini di malam nisfu Sya'ban sebanyak yang telah disebutkan, yaitu 2375 kali, maka dengan izin Allah Ta'ala ia akan diberikan perlindungan dari bala sampai tahun akan datang. Kemudian yang nomor 7 adalah membaca ayatul hirs, yaitu surah At-Taubah ayat 128 sampai 129. Lafaznya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Al-Imam Al-Qutb Sayyid Abu Ali Al-Hasan Al-Ba'aqili Al-Maghribi mengutip perkataan Al-Qutbul Makhtum Sayyid Syekh Ahmad At-Tijani rahimahullah, man qara'a ayat al-hirsi marratan fi lailatin nisfi min Sya'ban lam yus'al fi qabrih. Siapa yang membaca ayatul hirsi
interaksi sebanyak 500 kali pada malam nisfu Sya'ban, maka dengan izin Allah tidak akan mendapat pertanyaan malaikat di alam kubur. Yang kedelapan adalah memperbanyak membaca Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah wal mu'afatad daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan menyukai sifat pemaaf, maka ampunilah kami wahai Zat yang Maha Mulia. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu pengampunan, kesehatan dan pemeliharaan yang berkesinambungan dalam hal agama, dunia dan akhirat. Yang kesembilan adalah memperbanyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara keistimewaan Sya'ban yaitu bulan di mana ayat tentang salawat diturunkan. Dalam surat Al-Ahzab Allah berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian atas Nabi dan sampaikanlah salam penghormatan kepadanya. Ibnu Abi Saif Al-Yamani mengatakan bahwa Sya'ban merupakan bulan solawat atas Nabi karena ayat tersebut. Yang ke-10, berpuasa pada siang hari. Dalam hadisnya Rasulullah bersabda, "Idza kanat lailatun nisfi min Sya'ban faqumu lailaha wa sumu naharaha fa inna Allah yanzilu fiha li ghurubi syamsi ila sama'id dunya fayaqul ala min mustaghfirin li fa aghfir lah ala mustarziqun fa arzuqahu ala mubtalan fa u'afiyahu ala kadza hatta yatlu'al fajr." Rasul bersabda, apabila sampai pada malam nisfu Sya'ban, maka solatlah pada malam harinya dan berpuasalah pada siang harinya, karena sesungguhnya Allah akan turun ke dunia pada malam tersebut sejak matahari terbenam, dan Allah berfirman, "Tidak ada orang yang meminta ampun kecuali aku mengampuni segala dosanya. Tidak ada yang meminta rizki, melainkan aku akan memberikannya rizki. Tidak ada yang terkena musibah atau bencana, kecuali aku akan menghindarkannya. Tidak ada yang demikian, tidak ada yang demikian sampai terbit fajar." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam kitab sunannya, nomor hadis 1378. Yang ke-11, menghilangkan permusuhan di antara sesama muslim. Di dalam hadis Rasulullah bersabda, "Yattali'ullahu tabaraka wa ta'ala ilal khalqi lailatan nisfi min Sya'bana fayaghfiru li jami'il khalqi illa li musyrikin au musyahin." Allah mengamati kepada makhluknya pada malam nisfu Sya'ban, kemudian Allah mengampuni kepada seluruh makhluknya kecuali orang yang musyrik dan orang yang bermusuhan. Oleh karena itu dianjurkan pada malam nisfu Sya'ban setiap makhluk Allah saling memaafkan makhluk yang lainnya atau meminta maaf kepada makhluk lainnya. Demikian beberapa amalan yang bisa dilakukan pada malam nisfu Sya'ban. Amalan-amalan ini lebih dimasifkan pengamalannya pada malam nisfu Sya'ban agar mendapatkan keuntungan keberkahan malam nisfu Sya'ban. Demikian, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.